Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 12 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang pengadaan tanah, yaitu yang akan kami bahas, yaitu bagian A dan B. Di sini kami kelompok 12 beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama Budi Aprianto, saya sendiri dengan NIM 1713010079. Yang kedua Ego Saputra, NIM 1713010068. Yang ketiga Abdul Hamid 1713010056. Yang keempat Zahwan Azhar, NIM 1713010017. Di sini yang akan saya sampaikan itu yang pertama itu pengertian dan tujuan pengadaan tanah. Satu, itu pengertian pengadaan tanah. Istilah pengadaan tanah secara yuridis pertama kali dikenal sejak keluarnya keputusan Presiden atau Kepres nomor 55 tahun 1993 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden nomor 55 tahun 1993 sebagai pengganti Kepres di atas disebutkan bahwa pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara mengganti kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut. Selanjutnya pasal 1 angka 3. Presiden nomor 36 tahun 2005 sebagai pengganti Kepres di atas disebutkan bahwa pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberi ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah. Pengaturan pengadaan tanah dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum menyatakan bahwa pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pengertian pengadaan tanah selanjutnya dijabarkan oleh Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan tanah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengadaan tanah adalah kegiatan pelepasan hak atas tanah dengan memberikan ganti rugi yang pemanfaatannya harus untuk kepentingan umum. Yang kedua itu tujuan pengadaan tanah. Tujuan pengadaan tanah di sini adalah menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa. Semakin banyaknya pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, pada hakikatnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum penting dilakukan, di mana memerlukan bidang tanah dalam jumlah yang besar. Tetap saja pelaksanaannya harus dilakukan secara cepat dan transparan dengan memperhatikan prinsip penghormatan terhadap hak-hak yang sah atas tanah. Selanjutnya yaitu pembagian yang B-nya, yaitu pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Adapun asas pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan atas. Yang pertama itu kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan. Yang pertama yaitu kemanusiaan. Pengadaan tanah harus diberikan perlindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua itu keadilan, yaitu keadilan memberikan jaminan pengganti yang layak kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah, sehingga mendapatkan kesempatan untuk dapat melangsungkan kehidupan yang baik. Yang ketiga, kemanfaatan. Hasil dari pengadaan tanah mampu memberikan kemanfaatan secara luas bagi kepentingan masyarakat. Yang keempat yaitu kepastian, memberikan kepastian hukum tersedianya tanah dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan dan memberikan jaminan kepada pihak yang berhak mendapatkan ganti rugi yang layak. Yang ketiga itu keterbukaan. Keterbukaan pengadaan tanah untuk pembangunan dilaksanakan untuk memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pengadaan tanah. Yang ketiga, yang selanjutnya itu keikutsertaan dukungan dalam penyelenggaraan pengadaan tanah melalui partisipasi masyarakat yang baik. Kedelapan, kesejahteraan pengadaan tanah untuk pembangunan dapat memberikan nilai tambah bagi kelangsungan kehidupan pihak yang berhak untuk masyarakat secara luas. Yang kesembilan, keberlanjutan kegiatan pembangunan dapat berlangsung secara terus-menerus, keseimbangan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
Yang ke-10 atau yang terakhir yaitu keselarasan. Pengadaan tanah untuk pembangunan dapat seimbang dan sejalan dengan kepentingan masyarakat dan negara. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam pemateri tentang pengadaan tanah dari kelompok 12. Yang terlebih dan terkurang kami mohon maaf, dan ada yang salah paham dan ada yang kurang mengerti. Harap dimaklumi, dan jika ada kekeliruan di dalam penyampaian saya, harap bisa ditanyakan di dalam forum perkuliahan nanti. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.